Seperti sudah kita ulas pada video sebelumnya, bahwa dimensi pengetahuan terbagi atau dibagi menjadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Procedural knowledge is the knowledge of how to do something. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Cakupannya meliputi pengetahuan prosedural, keterampilan, dan algoritma. Pengetahuan prosedural, teknik, dan metode. Kemudian pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan berbagai prosedur yang tepat. Pengetahuan keterampilan dan logaritma. Keterampilan itu artinya kecakapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Misalnya, untuk membuat rakitan power amplifier. Nah, ini pengetahuan prosedural. Keterampilan ialah pengetahuan prosedur untuk menyelesaikan tugas pada bidang tertentu. Ini contohnya pengetahuan prosedural merakit sebuah power amplifier. Algoritma itu adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma sering kita temukan itu pada mapel-mapel teman-teman yang dalam hal pemrograman, tetapi sesungguhnya algoritma tentu bukan hanya masalah di pemrograman, tetapi adalah kalau ada urutan logis mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, nah di situ ikutlah pengetahuan algoritma. Seperti ilustrasi yang di sebelah kanan ini. Ya. Pengetahuan prosedural algoritma ialah pengetahuan prosedur logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah pada bidang keterampilan tertentu. Contoh pengetahuan keterampilan dan algoritma. Misalnya pengetahuan tentang keterampilan yang digunakan untuk melukis dengan cat air. Ya, di sana pasti ada prosedur untuk melakukan atau untuk melukis dengan cat air. Nah, tentu ini di masing-masing mata pelajaran ada keterampilan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, pengetahuan tentang keterampilan yang digunakan untuk menentukan arti kata berdasarkan analisis struktur. Nah, ini teman-teman bahasa ya. Kemudian contoh yang lain, pengetahuan prosedur tentang berbagai algoritma untuk memecahkan persamaan kuadrat. Ini di matematika. Kemudian pengetahuan keterampilan yang terlibat untuk melakukan lompat tinggi. Dengan adanya contoh-contoh ini diharapkan rekan-rekan nanti bisa melakukan identifikasi dengan lebih teliti di dalam mapelnya masing-masing. Kemudian pengetahuan teknik dan metode subjek khusus. Teknik itu adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Pakai teknik tertentu, nah itu berarti ada cara yang secara teratur digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian metode itu adalah cara kerja yang bersistem. Maknanya demikian, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, ini pengertiannya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, di setiap mapel kita pasti ada teknik atau metode, pasti ada. Nah, itu yang perlu kita nanti kita identifikasi dengan optimal sehingga kita bisa
menyajikan pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan dan mungkin lebih lengkap lah. Kemudian pengetahuan teknik dan metode subjek khusus itu mencakup pengetahuan yang sebagian besar merupakan hasil konsensus atau kesepakatan atau norma disiplin. Disiplin ilmu maksudnya, norma disiplin ilmu atau mata pelajaran. Jadi teknik dan metode itu umumnya adalah atau sebagian besar merupakan hasil konsensus atau kesepakatan. Hasilnya itu bisa berbeda, ya, bisa berbeda tergantung dari beberapa variabel di dalamnya. Tetapi yang lebih penting atau lebih diutamakan adalah caranya, cara bekerjanya, atau lebih berorientasi pada cara kerja, cara melaksanakan dibanding dengan hasilnya. Contoh-contohnya, pengetahuan tentang metode penelitian yang relevan dengan ilmu sosial. Metode penelitian yang relevan dengan ilmu sosial. Nah, pengetahuan tentang itu bisa menjadi contoh. Kemudian pengetahuan tentang teknik yang digunakan para ilmuwan dalam mencari solusi untuk masalah. Kalau ini kita praktekkan pada mapel kita, mungkin teknik menemukan kerusakan atau teknik penyetelan bisa juga. Jadi tekniknya, caranya atau metodenya. Kemudian contoh yang lain, pengetahuan tentang metode untuk mengevaluasi masalah kesehatan. Kemudian pengetahuan tentang berbagai metode kritik sastra. Ini beberapa contoh bisa diambil sebagai contoh kita. Kemudian nanti adalah perlu kita cari pada mapel kita ini apa contohnya tentang teknik dan metode. Kemudian pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur yang tepat. Tadi setelah ada pengetahuan keterampilan dan algoritma, kemudian ada pengetahuan teknik dan metode. Nah, kemudian yang tidak kalah penting dan termasuk di dalam pengetahuan prosedural adalah pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur yang tepat. Kriterianya apa? Jadi perlu menggunakan prosedur yang tepat untuk melibatkan kriteria pengambilan keputusan. Misalnya akan dilakukan prosedur B atau prosedur A atau prosedur C, itu kriterianya apa? Nah, ini ilustrasi kita itu hanya untuk mempermudah untuk kapan pakai prosedur A, kapan pakai prosedur B, kapan pakai prosedur yang C. Nah, ini ada kriteria untuk mengambil keputusan. Pengetahuan tentang kapan harus menggunakan prosedur yang tepat merupakan pendahuluan penting untuk keputusan yang tepat. Sebagai contoh, ini contohnya dalam hal kelistrikan, saya mengambil contohnya ya. Dalam menyelesaikan masalah kelistrikan yang kompleks, seorang siswa itu harus mengenali jenis masalah kelistrikan tersebut dan menerapkan prosedur yang sesuai. Misalnya untuk menyelesaikan suatu rangkaian yang campuran, rangkaian campuran, dan melibatkan di situ akan melibatkan hukum Ohm misalnya. Nah, kapan menggunakan hukum Ohm? Kapan menyelesaikan pada suatu alur, satu jalur itu memerlukan kriteria-kriteria. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat menggunakan kriteria itu dan bisa menggunakan pengetahuan hukum itu dengan pas pada saatnya. Nah, itu kriterianya itu yang dipentingkan.
kapan menggunakan prosedur yang tepat. Contoh-contohnya, pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan mana dari jenis pengembangan profesi akan dibuat untuk kenaikan pangkat. Nah, ini contohnya untuk Bapak dan Ibu. Kemudian pengetahuan tentang kriteria menentukan metode yang mana digunakan untuk memecahkan persamaan aljabar. Nah, itu pasti ada di dalam suatu persamaan aljabar, itu ada tanda-tandanya, ada data-datanya. Nah, kriteria-kriterianya untuk menentukan metodenya yang digunakan, disitulah siswa perlu dikuatkan. Kemudian pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan prosedur statistik yang digunakan dengan data yang dikumpulkan dalam eksperimen tertentu. Dan contoh yang lain, pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan teknik yang akan diterapkan untuk menciptakan efek dalam suatu lukisan cat air yang digunakan dalam suatu lukisan cat air. Ya, ini hanya beberapa contoh untuk mensimulir kepada kita semua. Pasti di dalam setiap mapel kita itu pasti ada pengetahuan kriteria-kriteria tertentu, itu pasti ada. Kalau misalnya kita ambil contoh pada pemilihan model pembelajaran misalnya, pasti ada kriterianya. Jadi tidak sembarang kita bisa menggunakan model pembelajaran, tidak sembarang. Tidak bisa juga dipaksa untuk menggunakan semua model pembelajaran. Ada kriterianya. Nah, di sana itu merupakan bagian dari pengetahuan prosedural itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan meningkatkan, merapikan lagi kompetensi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.